Bismillah. Jazakallahu khairan katsira. La haula wala quwata illa billah. Aku hanya bisa berkata aku pasrah dengan semua apa yang terjadi dalam kehidupanku dan akhir zaman ini. Perbanyaklah amal baik, budi baik, karena banyak hal-hal besar yang akan terjadi dari alam ya. Alam adalah ciptaan Allah, dan alamlah yang istilahnya kalau Allah menginginkan sesuatu itu kun fayakun. Jadi petunjuk itu akan sinergi dengan alam gitu ya. Intinya alam membantu, itu selalu membantu, terutama tentang hal-hal yang benar ya, karena di saat manusia tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka alam dengan seizin Allah sebagai bukti dan saksi ya. Jadi di sini itu kuasa Allah lah ya kalau ngobrol-ngobrol alam semesta ini. Di sini mudah-mudahan suamiku tidak marah ya. Jadi di sini fokuslah dengan amal baik, budi baik ya. Seperti hari ini aku tetap menerima apa yang Allah berikan rezeki ya. Jadi aku tidak membayangkan untuk menawarkan es jus buah ya. Jadi di sini sudah dibukakan lagi sama Allah jalan rezeki aku. Sebenarnya aku tidak sengaja berjualan jus. Aku hanya ingin memanjakan diriku, anak-anakku di rumah ya, dengan mengadakan jus gitu ya, agar terbiasa minum buah-buahan, minum sari buah lah ya. Makan buah-buahan males, apalagi ngupas-ngupas. Tapi sekarang hobinya ngupas-ngupas buah, terus di blender, di jus. Nah di sini hikmah, nah itulah hikmah akhir zaman. Jadi ilmu-ilmu yang kudapatkan itu hikmah. Kenapa aku malas makan buah, akhirnya Allah menuntun aku untuk membuat jus gitu. Aku tuh paling senang dengan sari-sari buah. Apa yang kudapatkan adalah hikmah, sehingga tidak salah kalau ada salah satu momi yang aku tuh selalu merasa malu ya ketika dibilang Bu Ustad, katanya gitu. Kata aku tuh, aku kan bukan ustazah gitu ya, tapi mereka manggil aku dengan panggilan itu, ya udah aku hormati. Tapi di sini hikmah apa yang aku dapatkan? Hikmah itu sinergi dengan gaya gravitasi bumi ya, alam lah intinya. Aku selalu gini, alam itu kan petunjuk petunjuk tidak akan sejalan dengan adanya harmonisasi alam ya. Jadi di sini tuh petunjuk yang aku ingin dapatkan gitu. Jadi tapi kita tidak kalau kita mau menuhankan, tidak ya. Jadi ini tuh kalau petunjuk nih, kemana ya Allah aku ingin mendapatkan sewaan ruko gitu ya, atau aku ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi kaki itu digerakkan ke arah mana gitu, terus harus ngapain gitu. Jadi kayak ada gaya tarik gravitasi bumi gitu. Jadi di sini tuh itulah gunanya petunjuk dan harmonisasi. Jadi alam pun meridoi gitu ya. Di sini tauhid, terus kitanya berusaha benar ya, insya Allah alam pun akan meridoi gitu intinya. Jadi aku tetap lagi beli 2 gratis 2 momi gitu, meskipun tidak ada gula gitu ya. Aku berusaha untuk membelikan tetap 2 ya, padahal tadi aku kepikiran mau gratisnya 1 gitu. Tapi aku senang ya, senang itu berbagi. Kalau berbagi itu tidak cukup 1, harus lebih gitu ya. Intinya senang aja gitu, bawaannya ke hati itu senang gitu ya. Jadinya seperti ini. Hari ini aku menerima kritikan. Aku tuh selalu ingin memberikan kepuasan ya. Jadi kemarin tuh si Abah ya katanya, ini
aku seneng gitu, tapi tidak ada sakunya. Kata ya udah, kata aku tuh boleh dituker, kata aku tuh. Terus aku pakein saku kan, tapi masih katanya ini kurang ini, katanya oke, kata aku tuh, karena dia tipe orang yang kritikusnya hebat ya, tapi kritikus membangun ya bah ya. Terima kasih ya bah ya. Jadi itu sebagai pembelajaran. Kritik itu bukan berarti merusak ya, tapi membangun gitu. Dan aku suka pembangunan. Hey, jadi ya apa ya, malam ini gunakan waktu kita untuk melakukan hal yang baik. Jangan berdebat, jangan bertengkar, karena setiap rezeki orang itu sudah Allah takar sesuai dengan porsinya seperti ini. Tapi aku tidak bisa menakar memberikan ingin satu, tapi aku berikan tetap dua. Hatiku tuh kasih dua gitu. Kalau memberi itu tidak usah dihitung dan matematika ya. Jadi rasanya kalau ngasih itu kurang dan kurang ya. Seperti hari ini aku dapat kenikmatan di lidah ya, makan sama nasi liwet ya. Setelah beberapa hari ini kurang enak makan gitu, padahal ada ayam, ada ikan gitulah intinya. Tapi kok rasanya gak enak gitu. Mungkin karena terlalu capek. Di sini Allah menguji kamu tuh, jangan terlalu capek, jangan terlalu diporsir tuh. Jadi aku sudah memanfaatkan tuh. Jangan sampai salah ucap ya, mama. Aku dibilang Umi. Coba, jangan mama, tapi Umi. Umi dan Abah. Bener gak, Bah? Jadi ini sebenarnya apa ya? Kreativitas aku hanya digeser-geser aja sebenarnya. Oh, digeser. Geser sedikit. Bukan kalau aku menutup cerah. Jadi aku hanya memvariasikan, ada misalkan masih ada bahan ini, ya udah aku pakai listnya. Jadi main list. Lisa main list. Jadi ya tadinya kan ini nyebelah semuanya full, karena ada bahan segini ya udah aku pakai buat list segini gitu ya. Jadi ini rompis kolot pemirsa. Jadi ini masih tetap sama bahannya ya. Kayak kemarin ini ada kapelan ibu-ibunya tuh, abaya, yang aku selalu melihat selera si Momi ya. Sebenarnya aku tuh memanfaatkan waktu senggang, jadi tidak sengaja. Jadi sekarang tuh di bawah santai, kalau aku sambil aktivitas aku sambil nawarin gitu. Jadi ya kalau ada rezeki alhamdulillah gitu cukup. Padahal cuman aku hanya laku, misalkan hanya laku 2 gitu, tapi bisa menutupi kebutuhanku gitu. Hanya kayak apa ya, santailah hidup aku itu, tidak apa ya, karena tujuanku bukan dunia tetapi akhirat. Kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan terdapatkan, tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia itu terdapatkan dan seisinya. Betul tidak sayangku? Tuh aku mah udah kalau udah bercanda, tapi serius ya. Jadi di sini tuh buat apa kita mengejar cowok? Buat apa kita mengejar cewek? Suami biarkan saja, yang penting kita fokus kepada tugas kita. Bener gak? Momi-momi solehah semuanya fokus sama kewajiban kita di rumah. Terus ya syukur-syukur bisa menambah uang saku buat diri kita sendiri. Seperti aku nih, aku punya uang saku kan lumayan, meskipun dari uang jus itu kan pendapatannya 10.000, kadang 20.000. Hanya 2 orang yang aku tawarkan karena aku terlalu lelah di motor pemirsa. Jadi apa ya, di sini tuh syukur nikmat di hati, di lisan, di lidah. Bukan perkara nominal banyak, tetapi apa ya, kualitas. Kalau aku tuh selalu mengutamakan kualitas, bukan kuantitas gitu. Bukan banyaknya, bukan kaya, bukan titel yang tinggi, sekolah yang tinggi, tetapi bagaimana kita bisa memfungsikan itu sebuah ya, memfungsikan dengan ijazah kita, dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita ya, meskipun minim ya, tapi kita berusaha untuk membuat orang lain tuh puas dan ceria begitu kira-kira. Kalau ini mah sambil belajar ya, karena aku itu senang otodidak orangnya, rumahan ya.
Jadi apa-apa tuh belajar sendiri gitulah. Apalagi sekarang ada YouTube, tapi malas bawaannya ya. Udah semakin tambah usia, malas belajar. Tuh, buat pegang HP aja gaptek. Apa tuh? Aplikasi, aku tidak punya aplikasi. Pesen GoFood, Gojek, Grab, ya nggak bisa. Itu si Ome, orangnya cuek baik, tapi Allah tuh selalu mempermudah. Anehnya ya, kayak gini, aku butuh yang nganterin gitu ya, kalau darurat emergensi tidak ada motor gitu, ada Allah tuh mempertemukan sama yang Gojek gitu ya. Terus gampang bu, katanya tinggal telepon aja, nggak usah di aplikasi juga. Alhamdulillah, ada tuh yang selalu standby siap nawarin ke aku. Tapi aku kan masih tidak butuh yang jarak jauh ya, jadi bersyukur gitu, selalu dipermudah si gaptek tuh ya. Jadinya apa ya, aku harus menyampaikan hal-hal yang baik ya, fokuslah ya, karena akhir zaman ini periode tersulit dari human dari alam, nature speaking, benar gak? Alam ciptaan Allah, berusaha untuk menjadi benar. Selama kita benar mengutamakan akhirat, maka dunia mengikuti. Ini pengalaman yang aku alami, itulah hikmah. Hikmah itu akan didapatkan kalau kita sudah mengalami pahit getirnya hidup. Tapi aku tidak bermaksud menggurui ya, apalagi apa Ustaz Air zaman aku ngobrol-ngobrol ini deh ya, karena aku mengalami kepahitan, tetapi di sini ya hidup ya. Tapi di sini aku selalu berusaha untuk menikmati hidup. Karena kita dalam hidup ini nikmati proses. Karena kalau dalam kehidupan kita tidak bisa menikmati proses, maka hasilnya pun tidak akan ternikmati. Betul tidak? Gitu intinya, seperti itulah. Di sini tuh apa ya? Aku itu selalu berdoa sama Allah. Kenapa aku sampai ke Jakarta gitu ya, dan meninggalkan yayasan waktu itu? Karena aku ingin, apa tuh, simpel dalam hatiku, ya Allah aku kan senang dengar takbir akbar gitu, aku ingin ikut tablik akbar tiap bulan. Kata Allah teh, kalau kita mah ya, kamu itu bagaimana kamu mau tablik akbar tiap bulan ke Istiqlal ya, kalau biaya kamu dari mana? Akhirnya Allah menunjukkan tuh, kamu melamar ke klinik ya. Aku klinik itu kan apa ya, kerjaan yang santai ya, meskipun uang aku coba katanya ke rumah sakitnya gitu ya, aku tidak mau ya karena ada shift malam. Jadi di situ dipermudah. Sebenarnya tujuan aku tuh hanya ingin ngaji tiap bulan ke Istiqlal. Sampai sahabat aku ya, bidan sahabat aku yang di klinik Pertamedika bilang, kamu ngapain katanya susah-susah ke sono, ke Istiqlal, pergi gitu, mendingan dari TV aja, beda rasanya gitu. Jadi aku selalu berangkat sendiri begitu. Tujuan aku itu ke situ. Tujuannya ingin mendekatkan diri lebih mendalami religius ya, ke Istiqlal, dan Allah merezekian itu. Tapi di situ ya banyak sekali. Terus aku tuh ke orangnya kayak simpel gitu. Setelah aku dapatkan sertifikat dari apa ya, istilahnya dari setiap kali aku apa ya, melakukan seminar gitu, ada di puncak, ada dikumpulin sama aku sebagai bahan cerita pada anak-anakku, sebagai kenang-kenangan. Itu tujuanku. Coba kalau yang lain itu untuk kenaikan jabatan, tapi aku itu sekarang lagi menyusun untuk kujadikan kenang-kenangan, bahan cerita sama anak cucuku gitu. Jadi intinya apa ya, coba sebentar deh. Tuh, aku ini punya pola pikir yang unik sekali, ada aneh gitu ya, aneh tetapi nyata. Ini luar biasa untuk pada zamannya dulu ya. Kalau sekarang kan udah diganti mungkin ya, itunya apa berbentuk sertifikat ini atau tidak, tapi ini zaman periode aku. Jadi ini untuk kenaikan jabatan tuh ya. Tapi aku anehnya hanya untuk apa ya, memberikan kenangan pada anak-anakku gitu ya, terus bahan cerita ke anak cucuku. Itu pola pikirku. Aku akan teruskan kembali tuh. Jadi di sini aku mungkin terlalu banyak nonton aneh tapi nyata ya. Dulu kan ada acara aneh tapi nyata. Aku ini orangnya unik, aneh, dan susah untuk dimengerti jalan pikiranku ya. Ketika aku diberikan jabatan, di saat orang pada ngayal sikut mensikut, jilat menjilat, pengen jadi spesialis, aku malah keluar. Coba
Jadi di sini apa ya, aku teruskan kembali agak pelan ya karena ada si abah. Jadi ceritanya ini buat kenang-kenangan lah, buat bahan cerita pada anakku, karena anakku selalu penasaran semuanya, ingin tahu jalan cerita mamanya ya. Jadi aku teruskan kembali. Aku mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga besar Poliklinik Jalan Deli ya, terutama Dokter Medi Elvina. Ada satu hal yang diingat sama aku ya, aku pernah ditegur sama beliau. Ini siapa katanya yang nulis apa ya, tidak rapi gitu ya. Aku kan nulis di status tidak rapi, buru-buru gitu, cepet dengan pasien banyak. Terus aku juga tulisannya itu tidak dimengerti. Jadi di sini aku mohon maaf lahir batin ya. Jadi aku mengikuti pola pikir para dokter waktu itu ya. Jadi aku tidak memperhatikan tulisanku, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi aku lagi menyerap ilmu sebenarnya. Aku menyerap ilmu dari kalian ya, atasan gitu, ilmu apa yang bisa aku pelajari tentang obat-obatan gitu, karena aku harus mandiri ya nanti mengobati anak-anakku gitu. Tapi di sini qadarullah anak-anakku cocok dengan obat dari almarhum apa aku yang murah meriah ya. Jadi yang dosis-dosis keras anakku tidak kuat, tetapi berguna keilmuannya untuk diriku ya. Jadi tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi mudah-mudahan beliau masih ada, sehat dan sukses ya buat Dokter Meti Elvina ya. Di sini tuh aku sudah bukan menjabat sebagai perawat lagi, tetapi aku akan keluar. Mungkin bisa dilihat kalau yang punya channel apa ya, bukan yang punya channel ya, intinya aku bisa terlihat di akhir zaman gitu. Apa tujuan hidupku? Aku ini pencari hikmah, sehingga di sini aku terkenal dengan Umi Elisa akhir zaman ini. Padahal nama lengkap aku itu Elis Lismawati Ahmad, dan aku menggunakan persyaratan untuk umroh dan haji dengan ijazah ya, bukan surat nikah tapi ijazah, karena dalam ijazah itu komplit nama lengkapku Elis Lismawati Ahmad. Aku paling menyukai Elis Ahmad kata aku. Jadi aku kadang kurang suka dengan ini nih tengah-tengah, padahal itu warisan dari ibuku mungkin keluarganya ya. Jadi Elis Ahmad gitu ya. Jadi akhir zaman ini ada yang memanggil Umi Elisa, jadi aku terkenal dengan Umi Elisa. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku bersyukur ya. Elisa itu Elis Ahmad. Jadi akhir zaman ini ada yang selalu sudah tertulis tertera Elisa, jadi bukan Elis panjang lagi, Elisa doang tok, titik gitu ya, Elisa titik. Jadi oke, alhamdulillah, bersyukur, tetap bersyukur. Jadi di sini aku selalu mensyukuri apa yang mereka panggil terhadapku ya. Ada yang bilang teteh juga ada, berarti menganggap aku seperti yang dulu ya, tidak berubah di sini di Padepokan. Iya teh katanya, nggak apa-apa, belum disiapin kopi lagi kata, karena aku lagi fokus kan beli kursi. Terus ada yang bilang ibu juga. Ibu itu biasanya di kalangan anak-anak yang Nasrani ya. Jadi aku waktu dulu angkatan anakku yang pertama ya, sangat dekat sekali dengan anak-anak Nasrani, karena tempat ini tempat kumpulnya anak-anak kerja kelompok ya. Jadi rame bener bawaannya itu. Zaman dulu ya, waktu anakku yang gede di SMP 12. Jadi di sini tuh aku dekat dengan anak-anak yang berbeda agama, sangat dekat. Jadi itulah hidup ya, ukhuwah toleransi itu sangat aku jaga ya. Jadi di situ, jadi aku punya alasan ya. Jadi tulisanku kayak gitu. Sekarang aja kalau nulis ke anakku ya, misalkan kamu harus belajar sendiri gitu. Bagaimana kamu menerapi diri kamu sendiri. Jadi anakku sudah bisa mengantisipasi kalau pusing, mual. Paling mereka
suka bilang padaku, "Ma, obatnya ini yang diminum apa sih?" gitu. Jadi mereka harus bisa menghandle kalau sakit. Setiap anak itu bisa menghandle ngobatin dirinya sendiri gitu. Aku bawain obat-obatan kan. Terus mereka hanya apa yang harus aku minum gitu. Jadi aku ajarkan self terapi. Di sini tidak menyusahkan, apalagi menyusahkan misalkan mamanya ketika jauh ya, apalagi misalkan pemerintah ya, janganlah. Jadi aku mengajarkan generasi muda itu agar mandiri gitu, jangan bersandar kepada apa ya, fasilitas mohon maaf ya, fasilitas yang disediakan, jadi manja gitulah. Jadi kita berusaha untuk mengobati dengan cara, ya kan ibu-ibu semua tahu kalau herbal mah ya, meskipun yang tidak punya pendidikan medis, tapi tahulah bagaimana cara ngeracik. Yang penting doa ya, kunyit, herbal gitu ya, dan mungkin obat-obat sunnah ya. Ya di situ aku sekarang ini lebih dominan ke sunnah ya. Jadi oke lah ya. Jadi di sini obat sunnah itu bidara. Sekarang ada tambahnya bambu kuning, aku juga punya, itulah akhir zaman. Jadi aku seseorang yang lebih apa ya, natural, ke alam ya. Sekarang ke alam, berbagi kebaikan sama kucing, tumbuhan, berusaha menyiram. Sekarang kekeringan periode benar-benar luar biasa. Di pot-pot juga kena panas sedikit udah langsung kering, keras tanah itu, benar-benar luar biasa. Di sini tuh aku selalu mengajarkan ilmu hikmah. Hikmah apa yang didapatkan kalau aku berusaha belajar ilmu hikmah, maka anak-anakku pun sama gitu. Hikmah apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi di sini cerita hikmah malam ini, cerita hikmah dari Elisa ya. Jadi hikmah itu akan didapatkan kalau sudah mengalami ya. Jadi tidak sembarangan Allah memberikan ilmu hikmah itu dengan alasan tertentu ya, berbeda ya. Hikmah seseorang yang apa ya, diberikan banyak cobaan berat dalam hidupnya karena Allah ingin menginginkan sesuatu ya. Ya Ahmad ya, Ahmad itu nama kesayangan dari keluarga ayahku, apa aku ya. Jadinya apa ya, aku sangat betah sekali ya dengan nama Ahmad itu, luar biasa ya. Terima kasih apa aku ya. Di sini ada hal-hal yang harus ya, aku sedang menunggu waktu ya. Aku selalu lagi fokus sekarang ini, tidak mau apa ya, terganggu oleh hal-hal yang membuatku apa ya, pikiranku itu jadi kisruh gitu ya. Jadi apa ya, aku lagi fokus saja. Jadi nanti akan permasalahan hidup ini akan selesai dengan sendirinya, mulai dari masalah-masalah yang intern maupun ekstern. Begitu kira-kira ekstern. Mari kita bicara tentang cerita hikmah malam ini. Teruskan ya sedikit lagi, karena aku sudah bicara terlalu banyak. Mudah-mudahan suami aku tidak marah ya, karena ada hal-hal yang harus aku sampaikan. Di sini itu hidup mati jodoh rezeki itu sudah Allah atur, tidak akan tertukar, tidak akan diambil sama yang lain. Begitu kira-kira sama ketika aku berbagi baju buat yang umroh atau haji. Perasaan apa ya, ada yang datang lagi yang umroh kemarin, kata si bapak. Waktu terakhir aku ketemu si bapak belum pindah ya, tapi tidak kekasih juga, berarti udah ditakar sama Allah ya. Aku harus memberikan ke siapa-siapa gitu ya. Sama rezeki aku juga sama, jodoh suami tidak mungkin tertukar atau diambil orang. Itu intinya, tak usah khawatir. Dan tugas aku sudah selesai sebenarnya. Aku sedang apa ya, bercerita tentang hikmah. Hikmah apa yang kamu dapatkan dengan memakai nikab? Rasanya lain dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Apalagi ini adalah nikab kesayangan aku sekaligus hijab. Kalau kita mah ini tuh benar-benar hijab kesayangan aku. Dan nikabnya ya, karena luar biasa ketika aku memakai ini, auranya lain sekali.
aku seperti tidak mengenali diriku ya kalau udah memakai ini ya, nggak tahu ya. Ya, aku teruskan ya. Nah ini aku beralih ke sini lah, ke kain ya. Nah ini adalah baju yang sedang ku bikin di sisa senggang aku ya. Ini buat aku gitu, tapi kalau ada yang mau oke gitu. Aku baru bikin satu sebenarnya tuh, ada bahan begini dari kaos, tapi sebenarnya ini dari dulu kali ya, nerawang sebenarnya. Ini aku fungsikan bisa buat di rumah, tapi bisa buat keluar. Kalau keluar harus memakai apa tuh, ini tuh, ini namanya gamis jersey ya. Jadi ini bisa keluar dipakai, tetapi di rumah bisa tuh buat si Poppy, buat si abinya, buat si embeknya tuh. Nerawang ini pahalanya luar biasa ya, kalau kita pakai untuk menyenangkan suami kita tuh luar biasa. Jadi apa ya, di sini tuh aku selalu fokus ya, aku berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan jangan sampai ya, apalagi memanfaatkan teman, memanfaatkan yang lain ya. Jadi di sini tuh apa ya, sampai kemarin aku itu selalu interaksi ya, selalu deket dengan anak-anak balita. Ketika aku memakai ini, apa yang ada dalam benak anak kecil kemarin si Arsen ketemu aku kan kemarin waktu aku bercamu Bogor, dia bilang gini, ini baju apa gitu, ini coba lihat katanya, coba lihat, kata aku, Uti mau dilihat kata jadi dia ke bawahnya mungkin unik ya, ini bajunya unik, bahannya unik, terus aku bikin, padahal sebenarnya ini modelnya simple. Terus dia buka-buka ke bawah gini kan, coba lihat. Jadi dia penasaran, kok kalau kita mah kok pakai bajunya 2 lapis gitu. Jadi anak kecil aja kan penasaran, ini apa tujuannya apa gitu. Sama dalam kehidupan ini banyak anak yang benar-benar cerdas, yang rewel gitu, bertanya, dan kita juga harus bertanya. Jadi di sini masa kalau sama anak kecil ya nanya-nanya sama Allah ya, apa sih tujuan hidup ini gitu. Jangan gaduh melulu, berebut, mengejar cewek, mengejar cowok, apa sih, puyeng ya, fokus saja baik. Jadi ceritanya itu anak kecil si Asen itu bilang, ini coba lihat katanya gitu. Jadi dia buka-buka singkap rok aku jadi singkap rok, maksudnya itu bawahan aku, jangan singkap rok, tidak ada rok. Aku tidak memakai rok ya, karena aku sudah nyaman seperti ngeluntung begini nih ya. Jadi apa ya, ada kenikmatan tersendiri ya. Jadi ini untuk apa ya, acara-acara resmi tuh dengan baju aku yang semata kaki. Tapi kalau ini untuk nyantai, kayak aku mau bepergian di malam hari gitu ya. Terus di siang hari yang keadaannya panas seperti sekarang ini ya, jadi buhun apa ya tuh, buhun Sunda, buhun apa ya, kok ada bicaranya Sunda buhun, aku tidak bisa bicara Sunda buhun. Jadi dia penasaran ya, apa ya, baju seperti apa, mungkin modelnya seperti apa. Anak kecil aja kan berkata seperti itu, apalagi kita. Apa sih yang terjadi sekarang ini? Kenapa sih sampai berdebat, kenapa sih sampai bertengkar, apalagi kejar-kejaran, aku mengejar cowok itu, aku mengejar cewek ini, aku jangan salah pasangan intinya ya. Jadi intinya kita berusaha benar, nanti akan terbukti kebenarannya dan otomatis baik. Apa tuh yang baik ya, taulah ya, pokoknya nilai sendirilah ya, berusaha fokus lah ya. Aku mah ya tuh, ini nanti mungkin beli 2 gratis 1 lagi kayak kemarin ya. Kalau aku butuh uang aku tawarin, aku kan begitu sih, Umi kok jualnya kayak begitu sih, itu mah bukan jualan kali. Umi mah nawarin kalau lagi butuh uang doang, kalau lagi sehari-hari emang enggak, aku nyantai. Jadi apa ya, hidup tuh santai gitu ya, tapi tercukupi gitu, keinginan aku, kebutuhan aku tuh tercukupi. Jadi enggak kayak ngoyo harus tiap hari gitu, enggak. Jadi akhir zaman ini santai lah ya, yang penting Allah selalu apa ya, mencukupi, cukup, bukannya lebih gitu. Aku pingin yang cukup ya Allah gitu. Cukup Allah bagiku, cukup Allah
yang mencukupkan semua kebutuhanku begitu kira-kira ya. Jadinya apa sih itu, jadi apa ya ini tuh kalau sekarang dipakai apalagi untuk harian ini gerah tuh ya, tapi ini ada bahan kaos jersey tuh, ini bahannya lumayan mahal tuh ya. Jadi sekarang ini periodenya panas, jadi baju-baju gamis jersey itu ya yang diprioritaskan ya. Mau belanja online boleh ya, ini saran-saran aku ya, aku kan orangnya apa ya per gitu ya, silahkan gitu ya, karena aku juga suka belanja online nih. Aku belum belanja lagi topi-topi kelajada tuh belum. Terus aku juga membutuhkan apa ya, bahan-bahan kaos ya, ini kan dari toko-toko kiloan tuh, kerjasama ya, saling bantu bahu membahu. Meskipun dunia ini mau kiamat, tapi aku tetap aja ceria baik. Aku tidak suka melihat yang semrawut ambruk-ambrukan. Aku mah senangnya keindahan, kedamaian. Tuh, tetap. Dan aku mah orangnya fokus, jadi tidak tahu ya apa sih yang sekarang kadang suka ketinggalan informasi jadinya. Ya gitulah intinya apa ya, berusaha menikmati hidup yang sebenarnya kalau dipersenkan itu berapa persen cintaku padamu, 100% cintaku padamu. Dunia ini itu tinggal 30%, 70%-nya sudah kita lewati, 50%-nya sudah kita jajaki. Betul nggak sayangku? 50% sudah kita jajaki. Periodenya wabah corona sudah datang, 50% ke sini, 70% sekarang ini 7 tahun. Nah 30% lagi hidup mendekati kiamat, berapa kurun waktu lagi. Kalau sudah banyak periode-periode itu, sudah kita banyakin amal baik, budi baik. Jangan berebut, itu suamiku, ini istri. Sudah jelas itu mah istrinya siapa, suaminya siapa. Hey ya begitulah. Kalau sama si Umi udah nggak caprak baik, habisnya puyeng. Hey jadinya apa ya, ya tadi ini Pak Ustadz tuh, Pak Ustadz itu kerjaannya seneng banget tuh, pakai rompi sholat, apalagi bikinan aku ya. Si Abah kali itu. Si Abah Arif, pujaan aku, Abah Arif. Tuh, si Abah malah baik absakan. Aduh, sama aku tuh, aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini karena aku fokus ya. Aku harus ngasih makan kucing. Coba kucing liar ngantri sama aku di sini. Yang di luar udah nungguin. Ya, mama aku kemana? Ada yang sakit juga tadi. Ya, akhirnya aku kasih nasi itu karena makanan mewahnya udah, yang di dalam udah mau habis, yang di luar masih lapar. Coba kucing aja udah kelaparan, apalagi kita manusia, lapar mata, lapar hati, bener gak Pak Ustad? Suami aku mah kelaparan sama aku ya. Bah kan manggilnya apa ya, Umi baik, bukan Mama Umi. Jadinya apa ya, Pak Ustad akhir zaman mah lapar terus bawaannya. Lapar apa? Sikiran. Jadinya apa ya, Pak Ustad, aku tuh berusaha menceriakan, padahal batin aku tuh benar-benar miris, menangis, sedih. Aduh, akhir zaman ini benar-benar tidak ada yang berani hidup di akhir zaman. Rasulullah, orang yang terdahulu ya, karena udah kompleks permasalahan hidup. Hanya orang yang benar-benar kuat tangguh dalam menghadapi hidup ini ya. Begitu kira-kira. Aku lagi ini nih, lagi apa ya, lagi ngitung-ngitung ini udah dapat berapa ya, kata aku teh 1, 2, 3 tuh. Coba tuh. Jadi istrinya siapa lagi dia. Lidah aku tuh kadang-kadang suka begitu tuh. Elisa, sebenarnya ini aku bikin itu kan gamis you can see buat aku. Ada sisa list ininya. Ini kan salurnya ke bawah jadi pakai buat gamis you can see aku. Ya udah deh ditempel ke sini gitu. Atau nanti buat diobrol like. Jadi ini apa ya?
rompi sholat. Baru dapat 3 karena sisa senggang aku banyak. Tetapi budget uang aku lagi seneng lihat furniture ya, buat ngadem. Jadi buat aku itu aneh pola pikir ya. Coba Anda bayangkan. Jadi ya, aku ini kan ceritanya kayak ceritanya aku punya kursi buat duduk ya, tapi tidak boleh diduduki banyak orang. Coba aneh kan, apalagi banyak pria gitu ya. Jadi aneh pola pikir aku tuh. Aku tipe kreativitas yang tidak mau terganggu, terusik ya. Jadi biar aku aja kalau ada yang pesan makanan aku yang anterin, begitu kira-kira. Sudah ya, segitu dulu malam ini cerita hikmahnya. Assalamualaikum.